Mumpung ketemu Abuya, jadi saya tanyakan langsung. Beliau bertanya, kok ini Kang, apa Abuya Ar-Razi bilang sholawat itu kayak unta gitu, jangan sholawat itu kayak sholawat unta. Dan ini mohon dijelaskan. Like, subscribe ya. Dadah. Di tombol merah ini. Dadah. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih. Wajib yang sholawat ini belajar hikam. Apalagi Gus, Kiai, Habib wajib belajar hikam kalau ada level-level ini. Kalau enggak, ruhaninya tidak dewasa. Kata guru, nanti dapat rezeki dari tempat dan waktu yang tidak terhingga. Betul, itu ada. Saya mengalami. Saya sahib tajribah. Antum mau sholat berapa? Mari kita adu. Saya pernah mengalami itu. Makanya walaupun saya dipotong sama Habib Abdurrahman sahib antum di pengajian, saya tetap bilang, sarang hiyo. Mungkin beliau nggak enakan ngajak orang awam ke atas. Kalau kita tidak, saya pahit, saya sampaikan. Karena pahit itu jamu, jamu itu menyehatkan. Ada Habib yang mengumpulkan umat, ayo sholawat, sholawat, banyak rezeki, sholawat, bayar utang. Nanti biar saya naikin dia kelas. Gitu. Kalau nggak sama dengan badui, persis, mohon maaf, seperti onta. Dia syak, mulai syak kepada sholawat. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Dia bersolawat dengan nafsunya, bukan sholawat dengan cintanya. Jadi jangan salah faham. Kalau antum mau salah faham, silakan. Kalau mau lain faham, apalagi saya paling terbuka dengan orang berbeda faham. Ya. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Ngapunten Abuya. Nggak salah nanya ke aneh. Rambutnya, saya hanya menyampaikan ini. Rambutnya mau dibagi-baginya. Begini Abuya, beberapa waktu yang lalu, waktu saya di mobil berdua sama sahabat saya yang biasa kemana-mana sama saya. Ini belum ketemu sama Abuya, ini mumpung ketemu Abuya, jadi saya tanyakan langsung. Beliau bertanya, kok ini Kang, apa Abuya Ar-Razi bilang sholawat itu kayak unta gitu, jangan sholawat itu kayak sholawat unta. Dan ini mohon dijelaskan, karena kadang jamaah itu nggak paham sholawat unta itu apa. Karena setelah saya tonton YouTube-nya, ternyata Abuya itu bersama sahabat saya juga, yaitu Habib Abdurrahman Al-Atos di Bojonegoro. Itu saya itu dipahamkan jamaah yang di sini biar paham untuk bersolawat yang benar tuh bagaimana gitu. Ya. Mungkin itu Abuya. Saya itu tidak ridho umat itu cuma kelas 1. Saya pengen umat itu tambah dewasa. Jangan Arab Badui itu karena ngaji dengan Rasulullah, ma'rifatnya nambah. Naik. Awal-awal kita ajak orang sholawat, kita kasih tahu kalau sholawat utang terbayar. Jomblo dapat jodoh, itu awal-awal. Sakit sembuh, itu awal-awal. Dikasih iming-iming. Kalau belajar hikam, makanya wajib yang sholawat ini belajar hikam. Apalagi Gus, Kiai, Habib wajib belajar hikam kalau ada level-level ini. Kalau enggak, ruhaninya tidak dewasa. Apa kata Imam Nata'ilah, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Saya gak usah terjemahkan, tapi saya pakai syarahnya Ibnu Abbad. Kata beliau, ikhlas ada 3 tingkatnya. Tingkat awam, tingkat muridin, yang terakhir puncak arifin. Saya nggak mau jamaah yang hadir ini kelasnya kelas awam terus. Mau nggak diajak naik kelas? Ya, kalau nggak sama seperti onta. Onta itu datang kepada Rasulullah mengadukan urusan perutnya.
Antum datang ke majelis maulid, berdoa, ya Allah semoga utangku terbayar, semoga makanku dapat. Lah apa bedanya? Mau sampai kapan begitu? Boleh, gak apa-apa. Tapi capek mikir begitu, sholawat nanti capek. Maka banyaklah orang-orang aurat ribuan, tapi lelah batinnya, nunggu-nunggu keajaiban. Kata guru, kalau baca sekian nanti ada duit di bawah kasur. Dilihat-lihat gak ada. Kata guru, nanti dapat rezeki dari tempat dan waktu yang tidak terhingga. Betul, itu ada. Saya mengalami, saya sahib tajribah. Antum mau sholat berapa? Mari kita adu. Saya pernah mengalami itu, tapi lelah di sini. Dalail baca sekian kali, harap nanti ini itu. Sholawat nariyah baca sekian kali, lelahnya bukan main. Akhirnya sir sholawat nariyah nggak dapat. Kita mau umat naik kelas, itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya walaupun saya dipotong sama Habib Abdurrahman Sahib antum di pengajian, saya tetap bilang sarang heo. Ya nggak apa-apa, karena beliau berdakwah di tataran awam. Saya yakin dia ngerti maksud saya. Cuma mungkin beliau nggak enakan ngajak orang awam ke atas. Ya. Kalau kita tidak, saya pahit saya sampaikan. Karena pahit itu jamu, jamu itu menyehatkan. Ya, kalau manis-manis nanti sakit gula. Nggak mau sholawat nanti, udah banyak kawan kita udah nggak mau lagi baca sholat nariyah abah. Udah nggak mau lagi wiridan 4.444 kali atau 11 kali ba'da sholat. Kenapa? Kata orang sholawat 11 kali nariyah ba'da sholat, ya jelibur rizq, bisa menarik rezeki. Ah nggak ada itu. Sudah begitu, Gus. Bahaya nggak tuh? Dia syak. Dia mulai syak kepada sholawat. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Dia bersolawat dengan nafsunya, bukan sholawat dengan cintanya. Mau nggak Gus? Antum aneh puji supaya antum nanti ngasih bocorin apa namanya? Misalnya antum sohib amwal nih, banyak duit. Aneh puji supaya nanti kalau kasih proposalnya cair. Nanti nandain, itu Ar-Razi kalau muji saya itu pasti ada maunya. Kalau bisa gak ketemu sama Ar-Razi, kalau ada Ar-Razi di sana, oh saya minggir ah. Gitu gak? Ada kawan kalau nelfon pasti minta utang, minta utang dong. Mohon maaf ya kalau yang ada yang kerjanya begitu. Terus kita dapat dari dia, ngangkat gak? Males ngangkatnya. Rasulullah tidak pernah malas. Cuma Rasulullah terima lalu dididik. Oke, maka kami bagi-bagi tugas. Ada Habib yang mengumpulkan umat, ayo sholawat, banyak rezeki, sholawat bayar utang. Nanti biar saya yang naikin dia kelas. Gitu. Kalau enggak sama dengan badui. Persis, mohon maaf, seperti onta. Datang ke Rasulullah yang dikadukan bukan masalah gimana dapat syafaat di dunia dan akhirat. Cuma syafaat perut. Masih lebih baik itu pohon, itu kayu ditanya, dipegang Rasulullah ditanya, kamu pilih bersamaku di dunia atau masuk surga? Dia pilih mana? Masuk surga. Lebih mulia itu. Kalau datang ke Rasulullah yang diadukan masalah jabatan, masalah kerja, eman nggak? Kalau ketemu Rasulullah yang diminta syafaat tidak hanya di dunia, yang paling penting di akhirat. Terbayar hutang itu syafaat dunia. Sembuh penyakit syafaat dunia. Kalau cuma syafaat dunia, itu yang kita minta. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kita niatkan sampai nanti di akhirat minta syafaat Nabi. Nabi jawab, kan sudah dulu kamu minta sembuh. Dulu kamu minta bayar utang, kebayar kan? Gitu. Mau begitu? Mau naik kelas nggak? Mau. Kalau ngaji ma'rifatullah wajib naik kelas. Orang yang kenal Allah. Kalau saya sudah kenal sama Gus ini, maka kalau ngopi muji beliau karena emang suaranya enak, bukan karena pengen dicairkan proposalnya.
Kira-kira begitu. Wah, ini sohib aneh nih, nyaman. Ngopi bareng nyaman, ketemu nyaman. Bahkan rindu kalau nggak ketemu. Nelpon, ente di mana? Tapi kalau datangnya cuma karena ada hajat, kalau hajat nggak ada, datang nggak? Maka Imam Sya'rani mengatakan, ahlud dunia datang kepada ulama kalau ada hajat. Ini sudah mau dekat nih 2023. Abah pasti banyak dikunjungi sama politisi nanti. Ya. Nanti Gus ini antum juga sama nih, bakal banyak diundang-undang nanti tuh, ya. Jadi undang-undangan nanti, ya. Berkah ya, amin. Tuh kan seneng kan? Jadi kita tidak melarang, kita cuma bilang, oi jangan tertidur dengan iming-imingan itu untuk menarik orang bersolawat. Kalau sudah solawat kita naikin. Maka ada namanya salawat muridin, ikhlasnya para murid. Murid ini sudah naik kelas. Salawat karena ingin tenang. Ini loh Bang. Salawat karena bertambah ma'rifat, sudah muridin. Orang-orang ini sudah oke. Ini sudah tinggi, sudah kelas tinggi. Salawat karena ingin batinnya, ruhnya, kolbunya bercahaya. Ini sudah tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Orang-orang yang level 2, dia tetap mengedepankan dirinya, tapi dirinya yang batin. Sedangkan kelompok pertama mengedepankan dirinya yang zahir. Lain dengan level 3, arifin. Dia nyembah Allah karena Allah layak disembah. Dia bersalawat kepada Rasulullah karena Rasulullah layak disalawatkan. Bukan karena dia ada hajat. Seandainya dia sakit, dia salawat, tidak sembuh penyakitnya, dia tetap salawat. Seandainya dia punya utang, dia salawat, utangnya tidak lunas-lunas, dia tetap salawat. Karena utangnya salah dia sendiri, bukan salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya? Maka saya tidak marah kepada orang-orang yang mengajarkan itu. Cuma saya gregetan kalau dibiarin begitu. Ya. Bukankah di Quran diajarkan afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Disuruh mikir, bukan hanya dibuat khayal-khayalan pahala. Disuruh kita mikir. Dan akal itu hobinya mengenal. Bertambah pengenalan, bertambah kecil terlihatnya pahala. Kita merindukan surga bukan karena surganya lagi, tapi karena di surga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di surga nanti diizinkan memandang wajah Rasulullah. Jika setelah memandang wajah Rasulullah baru sanggup memandang wajah Allah. Jadi saya rindu surga bukan karena mau kawin sama bidadari. Di sini juga banyak perempuan. 70 ada bidadari, terus bunuh orang, ngebom orang, ya kurang itu ya. Mending di dunia. Di sorga itu kita ingin rindu masuk sorga karena satu hal yang mahal. Di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan merindukan surga. Ternyata beliaulah inti dari surga itu. Beliaulah surga yang sebenarnya. Beliaulah ruhul jannah. Ruhnya surga itu beliau. Maka kalau ada kajian hakikat mengatakan tidak usah harap surga, itu maksudnya surga materi, surga syahwat. Maksud mereka, ayo harapkan ruhnya surga. Itu maksud saya Gus ya. Jadi jangan salah faham. Kalau antum mau salah faham, silakan. Kalau mau lain faham, apalagi saya paling terbuka dengan orang berbeda faham ya. Dari awal kita berdakwah tahun-tahun 2008, saya mulai dakwah terbuka ngaji kitab 2008. Dan kita sudah siap berbeda karena al-ikhtilaf rahmah. Berbeda itu rahmat. Karena mungkin tidak semua orang juga sanggup mencerna yang kita kalamkan. Mungkin senang diiming-imingi, yo sholawat, sembuh penyakit, pulang-pulang nggak sembuh, malah tambah sakit. Di hati was-was loh. Saya mengalami itu. Maka Bapak Saudara, para asatiz, mari sama-sama mendewasakan umat. Sepakat nggak? Mari sama-sama kita mengedukasi umat.
Karena ini perintah amanah ilahiyah. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal berfikir? Barangkali itu ya. Jadi majelis sholawat terus lakukan. Antum kan bukan onta tuh, ya kan ngaji ma'rifat dengan beliau. Ngaji ma'rifat gak ada masalah. Lanjutkan itu. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Like, subscribe ya. Dadah. Di tombol merah ini. Dadah. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.